Halo teman-teman, kembali lagi bersama Lab Prosesi. Di sini ada aku Dea Dan aku Eko yang bakal memandu kalian dalam modul 1 yaitu Product and Process Design. ya. Jadi, di praktikum sistem produksi kali ini, di modul 1 kita akan mempelajari Product and Process Design dan sedikit materi mengenai Flow Analysis Approach. Gitu. Nah, ini tujuan praktikum kita di modul 1 kali ini. Bisa dibaca sendiri ya, teman-teman. Untuk materinya ada 6. Yang pertama bill of material, yang kedua part list, ketiga assembly chart, keempat operation process chart, kelima root sheet, keenam flow analysis approach. Nah, ini mungkin teman-teman sudah dapat di P3 kemarin, semester 3, jadi kita akan mengulasnya lebih dalam sedikit ya. Nah, yang pertama bill of material, ini merupakan daftar dari semua material, parts, dan subassembly, serta kuantitas dari masing-masing yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit produk akhir. Nah, bill of material ini biasa digunakan dalam beberapa hal, seperti yang pertama ada DFM, Design of Manufacturing. Biasanya kalau kita mau membuat produk, kan kita perlu tahu kan komponen apa saja untuk merakit atau membuat produk tersebut. Kita harus tahu juga assembly-nya itu nanti meliputi komponen apa aja. Lalu dibutuhkan juga untuk requirements planning. Dalam MRP, kita kan diperlukan untuk memesan beberapa part kan. Nah, part-part yang akan kita pesan itu jumlahnya kan ngikut di BOM juga. Jadi di BOM nanti misalnya part A membutuhkan berapa part B, berapa part C gitu. Nah, itu nanti akan digunakan di dalam MRP. Yang ketiga yaitu digunakan dalam assembly. Misalnya mana yang harus di-assembly lebih dulu dan kapan. Contohnya bisa assembly part A ketika komponen ini atau komponen itu sudah tersedia kayak gitu. Lalu yang terakhir yaitu digunakan dalam computer aided design. Nah, di BOM sendiri seperti yang teman-teman udah tahu sebelumnya, ada yang namanya BOM tree, ada yang namanya BOM list. Kalau yang BOM tree ini digunakan untuk mengetahui struktur komponen yang ada pada suatu produk dan hierarkinya. BOM tree ini merupakan struktur BOM yang ditampilkan dalam bentuk diagram pohon yang menggambarkan urutan atau langkah dalam pembuatan produk. Struktur tersebut terdiri atas level-level, di mana tiap level merupakan tahapan tertentu dalam suatu proses pembuatan produk, yang di level pertama itu merupakan level 0, nanti level terendahnya merupakan level ke N. Itu kalau standar penulisan dari ASLab prosesi ya. Nah, BOM tree ini digunakan untuk mengetahui struktur komponen yang ada pada suatu produk dan juga hierarkinya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini nggak usah bingung, kok ini beda-beda. Yang di sini part number-nya 1.1, sini 1.1, yang ini 1.2, terus di bawahnya 122, terus di sini beda lagi. Dimulainya dari assembly 3, terus ini ribuan. Nah, kalau kami pakainya yang ini aja ya, teman-teman bisa ngikut yang ini. Nomor partnya ada di paling atas, lalu ini nama partnya, kemudian yang paling bawah ini merupakan jumlahnya. Jadi satu sepeda terbaik, ini terbaik tuh terbaik ya teman-teman. Satu sepeda terbaik itu meliputi terdiri dari part ini, dan ini. Suara siapa ya? Nah, jadi, angka 1000 ini dapatnya dari mana? Dari levelnya. Di sini kan kita ada 3 level, dimulai dari level 0. Berarti 0-nya ada 3. Gitu. Lalu bawahnya ngikutin 1100, 1200, 1300, dan seterusnya. Nah, lanjut. Yang ini BOM list. BOM list itu merupakan struktur BOM yang menampilkan daftar seluruh item yang dibutuhkan untuk membangun produk akhir. BOM ini digunakan untuk menentukan komponen yang dibutuhkan untuk pengadaan dan keputusan produksinya. Nah, di sini bedanya dengan BOM yang tadi,
dia menampilkan informasi make or buy. Kapan kita make or buy? Kalau make itu untuk part-part yang emang kita bikin atau kita rancang sendiri, sedangkan buy yang murni beli. Jadi misalkan kalau pipe plug ini buy, ya berarti pipe plugnya kita buy. Tapi kalau airflow regulatornya, ini kan tadi itu make ya tulisannya, berarti ini bisa antara kita bikin atau kita assembly gitu. Jadi kalau yang assembly, part-part yang assembly itu berarti make. Di sini juga ada part number-nya sama. Terus ini levelnya juga dicantumin, jangan lupa. Dan yang paling penting adalah kepala bagan. Jadi kepala bagan ini penting banget ya teman-teman, nggak boleh di skip. Tuh. Terus bom itu memiliki kegunaan diantaranya untuk memberikan rincian mengenai komponen apa aja yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk. Terus bisa juga dipakai untuk mengetahui jumlah item penyusun suatu produk akhir. Dan juga menentukan komponen-komponen mana aja yang harus dibuat maupun dibeli. Nah, ini juga salah satu contoh bill of materialis, masih sama, ada kepala bagannya. Kuantitinya juga ngikutin. Ini untuk bill of materialis yang tadi bomnya ada sepeda terbaik tadi loh. Ini sepeda terbaik. Bisa dilihat nanti dicocokkan. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan bill of material. Yang pertama, tentunya kita harus menentukan penomoran kode partnya. Kayak tadi yang kita udah sampein kalau masing-masing perusahaan memiliki standarnya masing-masing. Jadi, kita harus nentuin sendiri penomorannya mau kayak gimana. Terus kita harus memahami struktur produk dan level sebelum dibentuk. Jadi kita harus tahu mana yang di-assembly terlebih dahulu dan part-part mana yang menjadi part-part terakhir gitu misalkan. Lalu pahami juga proses yang terdapat dalam komponen, seperti oh ini harus di welding, ini harus di painting, harus di machining. Lalu tentukan komponen tersebut akan dibeli atau dibuat. Dan yang terakhir, lakukan pengecekan, serta pastikan bomnya sudah benar. Terus yang kedua ada yang namanya part list. Part list sendiri adalah daftar yang berisi komponen atau part yang digunakan untuk membuat produk tertentu. Nah, jadi kalau bedanya BOM list sama part list sendiri, kalau BOM list itu semuanya dituliskan dalam bagannya tadi. Jadi yang hasil assembly juga dituliskan. Tapi kalau di part list itu merupakan list dari BOM dengan hierarki yang terbawah. Oke, di sini adalah contohnya part list dari produk airflow regulator. Di sini kita hanya menyantumkan list-list dengan hierarki terbawah. Misalnya adalah pipe plug, body, gitu. Disertai dengan part nomornya jangan lupa. Terus drawing nomornya ini juga tergantung dari gambar teknik yang dibuat. Kuantitas per unitnya itu dibutuhkan berapa jumlahnya. Dengan material apa itu juga kita state ya. Misalnya steel, aluminium, dan yang lainnya. Ukurannya juga jangan lupa, dan make or buy ini juga bisa kita tentukan itu. Terus kita lanjut. Di sini kan misalnya kita ingin membuat sepeda terbaik ya, seperti yang tadi jelasin sama dia. Berarti ini yang di hierarki terbawah itu ada transmission, terus ada juga frame body, ada fork body, fastener gitu. Nah, kita cross check nih ke part listnya. Bisa transmission ya, transmission. Nah, di sini ada kan transmission, frame body, fork body dengan part nomor juga dan juga quantity yang dibutuhkan per unit. Jadi seperti itu perbedaan part list dan bulk list itu. Begitu ya. Selanjutnya kita masuk ke assembly chart. AC atau peta rakitan merupakan deskripsi grafis urutan aliran komponen dari tiap komponen ke subassembly hingga menjadi rakitan produk keseluruhan. Dari definisi tersebut, AC ini menunjukkan hubungan antara komponen yang akan dirakit menjadi produk akhir. Nah, ini disimbolkan oleh lingkaran dan juga kotak. Untuk kotaknya, ini akan menunjukkan proses inspeksi, sedangkan lingkarannya menunjukkan proses berupa assembly atau subassembly. Dan untuk di lingkaran paling kiri, untuk di lingkaran ini menunjukkan nomor partnya yang telah disesuaikan dari BOM list yang atau BOM tree yang awalnya kita buat. Nah, jadi setelah ini part-part ini di assembly, karena
assembly-nya ada beberapa kali, kita pakai dulu subassembly 1, kemudian baru di assembly menggunakan bodinya. Jadi ini kita pakai nomor SA1, SA2 gitu ya, walaupun nanti SA2-nya juga belum tentu ada, karena penomoran ini digunakan karena yang di assembly itu nggak cuma satu, mungkin nggak cuma satu. Nah, kemudian ini salah satu contoh dari assembly chart yang lain. Dapat kita lihat dari contoh ini dan sebelumnya, strukturnya masih sama ya. Jadi, untuk struktur maupun tata cara penulisannya kira-kira sama seperti itu. Selanjutnya ada Operation Process Chart. OPC merupakan suatu diagram atau peta kerja yang menggambarkan langkah-langkah operasi dan inspeksi yang akan dialami oleh material dan komponen beserta urutannya, dari awal hingga menjadi produk akhir. Nah, OPC ini intinya menggambarkan langkah-langkah proses pengerjaan material dari bahan baku hingga menjadi produk akhir. Terus, kunci untuk membuat OPC itu dimulai dari sisi kanan bagian atas dengan komponen yang termasuk dalam operasi perakitan pertama. Nah, yang perlu diingat di bawah komponen pada OPC itu disertai nomor komponen sesuai BOM, jenis permesinan, dan waktu operasinya. Sertakan juga, paling penting nih, kepala OPC dan summary. Itu nggak boleh lupa ya teman-teman. Lalu, kalau menemukan kasus di mana garisnya itu ternyata bertabrakan, bisa digambar seperti ini. Nah, hal yang perlu diingat tadi itu maksudnya. Nah, ini maksudnya. Di bawah nama komponen itu akan disertai nomor komponen atau nomor part, waktu pengerjaan, dan juga jenis pengerjaan yang dilakukan. Kalau di sini contohnya ada seat ring misalnya. Seat ring ini memiliki nomor komponen atau nomor part berupa 3250, itu diletakkan di bawahnya. Kemudian pada proses pengerjaannya diberi tulisan proses apa yang dilakukan, misalnya shaping, drilling, cutting, inspecting, kayak gitu. Nah, seperti yang dibilang sebelumnya, seperti BOM tree, lalu ada part list, terus di sini ada juga OPC, itu masing-masing perusahaan kan punya standarnya sendiri ya. Kalau di sini kita lihat belum ada summary sama waktu pengerjaannya yang seharusnya dituliskan. Nah, di sini kita bisa lihat di contoh yang lain. Mungkin nanti teman-teman bisa zoom sendiri gambarnya. Ini sudah dilengkapi dengan tulisan berupa waktu pengerjaan di bagian kiri dari proses yang dilakukan. Nah, di sini nanti teman-teman bisa tuliskan nama partnya yang akan dibuat, misalnya saddle, itu nomor part 1400-nya bisa dituliskan di bawah. Lalu untuk seat dan U-saddle yang masuk ke dalam garis, itu artinya dua komponen tadi dimasukkan untuk dilakukan pemrosesan di 09. Ini maksudnya bukan 09 sih, tapi O9, operasi ke-9. Nah, seperti yang disebutkan sebelumnya juga, itu pengerjaannya atau pembuatan OPC-nya itu dimulai dari kanan atas. Dari frame ini dimulai operasi pada operasi pertama, lalu operasi kedua, ketiga, lalu sebelum akhirnya diinstal menjadi handlebar, menjadi frame, itu operasinya dilanjutkan ke pembuatan handlebar terlebih dahulu di operasi keempat. Nanti baru setelah diinspeksi masuk ke operasi ke-8. Nanti lanjut lagi dari saddle baru dimasukin assembly jadi operasi ke-16 begitu. Seterusnya sampai akhirnya diinspeksi yang terakhir kali. Jadi jangan lupa untuk teman-teman pertama menuliskan kepala bagiannya, lalu penomorannya. Jadi setelah tulisan part nanti dimasukkan juga nomor partnya. Kemudian jangan lupa ada time-nya atau waktu pengerjaannya, lalu penomoran inspeksi dan operasinya, dan yang terakhir yang paling penting
itu summary-nya juga disertakan. Nah, dalam summary ini dibagi menjadi operasi dan inspeksi. Nanti operasinya kita hitung sampai operasi keberapa. Inspeksinya juga begitu, dan juga untuk time-nya bisa kita totalkan. Seperti itu. Lalu kemudian ada root sheet. Nah, jadi yang kelima itu ada root sheet. Root sheet sendiri merupakan lembar yang berisi daftar operasi yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu komponen. Jadi, nanti di tiap komponen yang berbeda dalam suatu produk punya root sheet-nya sendiri-sendiri, begitu. Nah, kalau dari contohnya sendiri, root sheet dari produksi airflow regulator tapi hanya berfokus ke part nomor 3254 atau dengan nama plunger housing. Nah, di sini itu untuk membuat plunger housing urutan operasinya itu dimulai dari 0104, kemudian 0204 sampai dengan sub assembly 1. Nah, di sini dijelaskan juga operation description-nya itu ada apa aja. Misalnya yang di operation pertama itu ada shaping, drilling, sama cut-off. Nah, terus di state juga mesin type-nya itu yang digunakan tuh ada apa aja gitu. Serta toolingnya itu dia juga pakai apa aja itu dijelasin ya. Nah, di sini departemen itu departemen misalnya di sini ada departemen shaping itu juga ditulis apabila diketahui. Untuk waktunya juga waktu setup time itu berapa jam, operation time itu berapa jam, itu di state juga di sini untuk mempermudah analisis nanti. Dan juga material atau part description. Misalnya yang diproses tuh material aluminium dengan diameter 12 feet seperti itu. Jadi tiap komponen itu tiap satu komponen itu punya satu route sheet-nya masing-masing seperti itu. Dan untuk mengetahui komponennya itu ada apa aja, tadi bisa dilihat dari OPC gitu. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya flow analysis approach. Sesuai dengan namanya sendiri, flow analysis approach adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis aliran dari material. Nah, yang dianalisis ini dari barang mentah menjadi barang jadi. Untuk fungsinya tersendiri ini diperlukan untuk pembuatan layout. Jadi yang layout yang akan dibuat nanti bisa sesuai dengan proses dan aliran material sehingga utilisasi dari space-nya akan tinggi dan juga untuk mengurangi adanya waste seperti itu. Nah, yang pertama itu ada flow process chart. Jadi ini 4 metode ya nanti ya. Yang pertama flow process chart. Flow process chart adalah bagan yang menginformasikan aliran suatu material mulai dari proses part diterima hingga keluar. Di sini ada beberapa simbol yang digunakan di flow process chart. Yang pertama adalah simbol operation. Ini mengartikan bahwa operasi tersebut gitu. Yang kedua ada transport, yang ketiga ada delay, 4 storage dan inspeksi. Kalau untuk penjelasannya itu sendiri operasi itu ya untuk operasinya misalnya ada shaping yang tadi, drilling gitu. Kalau transport ini untuk perpindahan dari departemen satu ke departemen lain. Untuk delay ini ya kita waktu tunggu sebelum partnya itu diproses. Dan storage ini digunakan untuk menyimpan barang. Biasanya storage ini berada di akhir dari flow process chart. Dan yang inspeksi ini merupakan inspeksi atau pengecekan dari barang-barangnya untuk menjaga kualitas seperti itu. Nah, ini contohnya adalah flow process chart, palette movement. Jadi ini yang udah propose ya atau yang kita sarankan. Jadi sebelum ini ada juga flow process present. Nah, dari presentnya ini tidak kita tampilkan di sini. Misalnya dari load palette, namanya juga load palette itu kayak apa ya, memindahkan paletnya itu bukan memindahkan sih, tapi ya proses load palette sendiri itu maksudnya operation. Itu kita juga state di state-nya apabila ada, terus kita state waktunya bisa dalam menit dan bisa juga dalam jam apabila banyak. Terus man ini merupakan pekerja atau operator yang ada di sini.
equipmentnya itu pakai apa, manual atau mungkin pakai forklift yang seperti ini, forklift, dan mungkin juga bisa pakai alat-alat yang lain. Loadnya juga ini yang dipakai itu bisa MT atau kilogram, jadi beratnya itu seberapa. Nah, di sini untuk prosesnya sendiri kita urutin ya. Yang pertama itu diurutin prosesnya apa aja, deskripsinya. Habis itu kita langsung tarik aja dari simbolnya untuk mempermudah. Dari load ini kan operasi. Terus wait for forklift ini kan delay ya. Berarti kita tarik garis ke delay. Kemudian lanjut lagi ke insert foxin, ini operasi. Terus lanjut ke carry ya. Carry berarti transport dan hingga selesai. Di sini nggak ada inspeksi. Jadi untuk simbolnya sendiri juga tidak di state seperti itu. Nah, dari summary-nya kita bisa lihat kalau yang di model present atau model sekarang itu operasinya itu ada 7 langkah, sedangkan di sini hanya menjadi 5 ya, menjadi 5. Untuk perbedaannya sendiri ada dua operasi. Movementnya sama, masih 2, delay-nya dari 2 menjadi 1. Nah, di sini kita bisa lihat untuk total time-nya itu sebelum atau yang inisial atau yang present ini ada 8 menit ya. Nah, tapi setelah kita menggunakan yang model proposed ini, kita bisa dapatkan waktu 5,3 menit, yaitu kita bisa menghemat 2,7. Nah, jadi untuk alternatif ini bisa kita terapkan untuk mengurangi waktu seperti itu. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan dalam membuat flow process chart adalah yang pertama deskripsi proses. Ya tadi ya, deskripsinya harus jelas. Dimulai dari pertama hingga akhir itu urutannya harus jelas. Yang kedua kuantitas barangnya tadi untuk tiap departemen, jarak perpindahan juga, waktu untuk setiap departemennya, dan material handling tadi forklift atau mungkin manual pakai tangan atau mungkin pakai alat lain, dan summary table. Nah, ini untuk membandingkan yang present dengan yang kita propose seperti itu. Nah, metode yang kedua itu ada yang namanya metode flow diagram. Flow diagram ini hampir sama ya kayak flow process chart, cuma dia bedanya itu visualisasinya di flow diagram itu langsung dalam bentuk denah seperti ini. Nah, jadi misalnya ini adalah sistem di bank. Misalnya ada orang mau bikin buku tabungan gitu. Nah, ini kita bisa langsung proses yang pertama. Proses yang pertama itu dia ke bank tellernya seperti itu. Yang kedua ini pakai simbol transport ya. Berarti dia jalan. Dia jalan menuju ke teller komputer. Di sini ada operasi juga. Terus dia transport lagi. Operasi, transport, delay. Ini delay karena dia menunggu ya. Menunggu cash counternya delay. Terus ada juga transport lagi sampai selesai gitu. Jadi hampir sama. Cuma bedanya untuk visualisasinya aja seperti itu. Yang ketiga itu ada metode multi product process chart. Nah, kalau yang multi ini seperti dengan namanya ya. Jadi ini itu digunakan untuk alur proses apabila terdapat lebih dari satu jenis produk yang dikerjakan secara simultan. Nah, di sini nanti ada bisnis volume dan utilitas alat yang digunakan. Kita langsung ke contohnya aja. Ini contohnya ini ya. Kita mau bikin 5 jenis produk, yaitu tin base item, aluminium printed, aluminium anodized, dan aluminium anodized item piece. Nah, di sini kita bisa lihat untuk tahap pertama itu untuk urutan tahapnya itu bisa dilihat dari penomorannya ya. Ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Terus untuk operasi cut to size itu produk A, B, C, dan D itu menggunakan semuanya ini cut to size. Tapi yang di produk D itu bukan yang pertama, tapi untuk proses yang ketiga. Nah, utilisasi mesinnya bisa kita lihat di sini. Kita bisa cantumkan di sini. Untuk yang A itu 18%, yang B 32%, yang C 28%, dan D itu 14% dengan total 92%. Jadi utilisasi dari mesin ini belum 100%, seperti itu.
Nah, untuk contoh yang lain sama, ini yang polish itu yang hanya menggunakan dari produk A dengan utilisasi 18%. Ini ada juga yang hingga utilisasinya 100% yaitu print. Jadi semuanya menggunakannya. Jadi utilisasinya bisa sampai yang ke 100% itu. Nah, ini untuk business volume-nya ya. Business volume-nya itu dari produk A itu 18% dari keseluruhan, yang produk B 32%, dengan totalnya ada 100%. Seperti itu. Nah, yang terakhir ada yang namanya from to chart. From to chart ini dia menginfokan flow benda kerja dari workstation 1 ke workstation selanjutnya atau ke workstation lainnya. Nah, chart ini biasanya digunakan dalam bentuk matriks yang berisi data kuantitatif ya. Biasanya itu menggunakan flow atau trips per hari antar departemen perpindahannya gitu. Ini misalnya ya dari departemen 1 ke departemen 2. Itu ada 12 flow atau 12 trips gitu. Dari departemen 2 ke departemen 1 itu ada 21 trips gitu. Nah, nanti ini kita bisa compile, yaitu itu kan tadi merupakan bentuk from to ya. Jadi dari departemen 1 ke departemen 2 itu ada 12, dari departemen 2 ke departemen 1 itu ada 21 gitu. Kita bisa ubah menjadi trips between. Jadi di antara departemen 1 ke 2 itu 33. Ini didapat dari mana? 33 itu didapat dari 12 ditambah dengan 21. Didapatkan 33 seperti itu. Jadi between sama from to itu beda ya teman-teman. Dari hasil yang between ini kita bisa juga jadikan half metric seperti ini. Jadi dari departemen 1 ke departemen 2 itu ada 33 trips. Departemen 1 ke departemen 3 ada 7 trips gitu. Kita sesuaikan ya. Itu half matrix. Itu untuk mempermudah visualisasinya juga half matrix. Nah, untuk proses analisis menggunakan from to chart sendiri ada yang namanya agency based objective. Di sini kita bisa lihat XIJ-nya itu, I-nya itu departemen, J-nya itu juga departemen. Misalnya dari departemen 1 ke departemen 2 akan bernilai 1 apabila departemen tersebut adjacent atau berhimpit atau berdekatan. Dan akan bernilai 0 apabila departemen tersebut berjauhan gitu. Nah, ini nanti XIJ-nya dikali dengan F atau frekuensi dari trips setiap departemen. Nah, kita ke contoh soal ya. Contoh soalnya ini. Jadi kan dia number raw material handlingnya udah diketahui ya. Dari raw material ke saw 13, dari saw ke latte 5, dan yang lainnya. Nah, ini untuk skenario 1 itu seperti ini. Jadi ini skenario ini kalian bebas sih sebenarnya mau bikin yang kayak gimana. Jadi ini misalnya ada alternatif 1 sama alternatif 2. Yang alternatif 1 itu kan untuk raw material ke saw itu ada 13 strips. Dari 13 strips ini kan berdekatan ya, berarti XIJ-nya bernilai 1. Berarti raw material ke saw RM ke saw itu bernilai 13 dikali 1 sama dengan 13. Ya gini ya, maaf ya guys kalau jelek, ini belum pro pakai mouse-nya. Terus dari raw material latte ini kan dia juga berhimpitan, tetapi raw material latte, nah ini kan nggak ada ini ya, nggak ada tripsnya. Berarti FIJ-nya kan bernilai 0, berarti RM latte, RM astagfirullahaladzim, RML sama dengan 0. Nah gitu. Terus kita lanjut. Saw latte berarti berapa teman-teman? Ayo dihitung. Saw latte bisa lihat saw latte 5 ya. 5 berarti dia berdekatan juga kan. Saw sama latte berarti 5 dikali 1. 5 dikali 1 sama dengan 5. Terus saw latte udah, RM latte udah, RM saw udah, sekarang latte drill kan dia berdekatan ya, berarti XIJ-nya bernilai 1. Terus kita lihat
latte ke drill 5, terus latte ke drill juga ini 3, berarti 5 tambah 3 berapa teman-teman? 8, pinter, 8 dikali 1 sama dengan 8. Terus ini langsung kita jumlahin aja hasilnya berapa? Hasilnya itu adalah 26. Nah, ini 26 itu total material handlingnya. Nah, terus untuk yang alternatif 2 itu sama ya, kita hitung juga dari RM ke drill. RM ke drill itu kita lihat RM ke drill kan 3 ya. Berarti dia juga berdekatan, berarti 3 dikali 1 sama dengan 3. Oh iya, yang ini tadi kan harusnya ada juga RM drill, drill, tapi karena dia berjauhan otomatis 0, berarti nggak usah kita state aja, nggak apa-apa. RM drill terus RM latte ya. RM latte di sini bernilai 0 ya guys ya, karena nggak ada trips ya. Berarti FIJ-nya 0, walaupun dia berdekatan dikali 1, tetapi tetap saja 0. Terus RM drill udah, RM latte udah. Sekarang drill latte. Drill latte kita lihat berapa tripsnya. Drill latte itu ada 5 ditambah dengan 3, berarti 8 ya. 8 karena dia berdekatan dikali 1 sama dengan 8 juga. Dan yang terakhir ada enggak terakhir, masih ada drill saw ya. Drill saw ini ada berapa? Kita lihat. Drill saw nggak ada. Terus ini drill saw nggak ada juga. Berarti dia frekuensinya 0 walaupun dia dekatan kali 1 sama dengan hasilnya 0. Nah, ini terakhir. Terakhir itu ada yang namanya latte saw LS ya. Astagfirullah dia. latte saw dia berdekatan bernilai 1. Kita lihat tapi saw latte 5 ya. Saw latte ada 5 aja. Berarti dikali 5. Nah, ini hasilnya 5. Terus kita total nih guys. Kita totalkan hasilnya berapa? Hasilnya 16. Nah, berarti kan dia 16 ini kurang dari 26 kan? Berarti dia alternatif 2 itu lebih bagus untuk dipilih daripada alternatif 1 karena material handling yang diperlukan itu lebih sedikit, seperti itu. Ya mungkin untuk semua metode flow analysis approach itu aja. Nanti apabila ada pertanyaan langsung dikasih ke kolom komentar aja ya guys. Terima kasih.